Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Akbar Supriyadi dengan NPM 201813500169. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar dengan materi persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, materi ini itu ada di materi kelas 10 semester 1 atau ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai materi hari ini atau kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Sebelum kita memulai materi apa itu tentang persamaan nilai mutlak, mari kita membahas ulang terlebih dahulu apa itu nilai mutlak. Nah, konsep dari nilai mutlak, oh iya, ada yang tahu nggak nih? Ada yang masih ingat nggak apa itu konsep nilai mutlak? Nah, gini ya, nilai mutlak dari suatu bilangan X itu dapat diartikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan dengan tidak memperhatikan arahnya. Nah, dengan definisi ini, maka mutlak X sama dengan 5 itu memiliki dua penyelesaian. Nah, penyelesaiannya ini, X-nya itu bisa sama dengan 5 atau X-nya itu bisa sama dengan negatif 5. Nah, oke, kita perhatikan dalam garis bilangan. Ini titik 0, ini titik 5, dan ini titik negatif 5. Nah, di sini 0 ke 5 itu tepat 5 satuan. 5 satuan dari titik 0. Nah, sama. Untuk 0 ke negatif 5 itu pun sama, 5 satuan dari titik 0. Nah, jadi pada nilai mutlak ini, bilangan yang berbeda tanda itu akan bernilai sama. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu nilai mutlak? Nah, di sini saya akan membahas langsung ke persamaan nilai mutlak itu. Nah, pertama saya akan membahas sifat dari persamaan nilai mutlak. Nah, untuk secara umum ya, bentuk persamaan nilai mutlak itu hampir sama. Definisinya atau konsepnya itu seperti nilai mutlak sendiri. Nah, ketika ada mutlak X sama dengan X jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, negatif X, mutlak X sama dengan negatif X itu jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, dengan begitu, untuk persamaan nilai mutlak linear dalam bentuk aljabar baru sama. Ketika ada mutlak AX ditambah B itu sama dengan AX ditambah B. Untuk AX-nya ditambah B, AX tambah B-nya lebih besar dari 0. Nah, negatif AX ditambah B, negatif dikali AX tambah B, itu untuk AX ditambah B-nya yang kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 2. Tadi kalian udah tahu kan nomor 1 itu sifat dari persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bentuk umum dari persamaan nilai mutlak itu sendiri. Nah, begini, bentuk umum dari persamaan nilai mutlak ada fx dan gx. Fx dan gx ini adalah fungsi dalam variabel x. Nah, bentuk umum dari persamaan nilai mutlak ini ada 3. Yang pertama, itu ada fx sama dengan c. Nah, dengan syarat c-nya harus lebih besar dari 0. Kenapa c-nya itu harus lebih besar dari 0? Karena nilai mutlak itu tidak ada yang hasilnya negatif. Ya. Nah, yang sifat bentuk umum yang nomor 2 itu adalah fx sama dengan mutlak fx sama dengan mutlak gx. Di sini tidak ada syarat apa-apa ya, karena kita tahu nilai mutlak itu anti negatif, pasti nilainya akan positif. Nah, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 itu mutlak fx sama dengan gx. Nah, dengan syarat gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Nah, kita tidak tahu fungsi gx-nya ini bernilai negatif apa positif, maka kita harus mencari tahu. Iya, kita harus mensyaratkan si gx-nya ini nggak boleh negatif atau kurang dari 0. Oke, sekarang lanjut. Penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak itu memiliki pengertian yang sama juga seperti penyelesaian persamaan nilai persamaan linear satu variabel juga yang dulu waktu SMP kita pernah belajar. Nah, pengertiannya itu adalah penyelesaian persamaan nilai mutlak yang memuat nilai mutlak adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, ini hampir sama definisinya seperti persamaan linear satu variabel yang waktu kita dulu pernah belajar di waktu SMP ya. Nah, begini, contoh untuk yang linear satu variabel.
ketika ada X ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kita otomatis waktu SMP, kita itu untuk mencari nilai X atau mengganti atau mencari nilai X yang untuk menggantikan nilai X ini menjadi pernyataan yang benar. Nah, berarti kita mengganti nilai X-nya ini adalah menjadi 1. Karena apa? Nilai X-nya kita menjadi 1. Karena kita 1 ditambah 2 itu akan bernilai 3. 3 sama dengan 3. Nah, berarti 3 sama 3 itu memiliki pernyataan yang bernilai benar. Nah, pada nilai mutlak sendiri pun sama. Contohnya seperti ini. Ada mutlak X min 2 sama dengan 3. Ya, mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, di sini nilai X-nya itu bisa 5 dan bisa negatif 1. Kenapa bisa 5 ketambah bisa negatif 1? Jadi gini, ketika ada mutlak 5 dikurangin 2 sama dengan 3. Ingat, 5 dikurangin 2 berapa? 3. Iya, betul. Berarti mutlak 3 sama dengan 3. Nah, sekarang mutlak 3 itu bernilai apa? 3. Iya, betul. 3. 3 sama dengan 3. Berarti ini memiliki pernyataan yang bernilai benar. Berarti 3 sama dengan 3. Kalau untuk nilai X-nya negatif, untuk nilai X-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kalau X-nya negatif 1, kita coba ya. Berarti kita mengganti nilai X-nya menjadi negatif 1. Negatif 1. Mutlak negatif 1 di negatif 2 sama dengan 3. Nah, bisa. Negatif 1, negatif 2 berapa? Ayo. Kalian nggak mungkin kan lupa pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Berapa? Ya, betul. Negatif 3. Nah, negatif 3. Jadi gini, mutlak negatif 3 sama dengan 3. Nah, saya bertanya lagi nih. Ingat, mutlak itu hasilnya pasti positif. Ingat, jadi pengertian tadi. Nilai mutlak membuat suatu bilangan yang memiliki berbeda tanda itu yang menjadi menilai sama. Nah, sini mutlak negatif 3 itu sama dengan 3. Iya, betul. Maka 3 sama dengan 3. Oke, pernyataannya jadi benar. 3 itu sama dengan 3. Pernyataannya jadi nilai benar ya. Oke, tadi kita tahu ya penyelesaian nilai mutlak itu seperti apa. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, untuk menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak ini ada beberapa cara. Yang pertama itu ada menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, oke. Perhatikan persamaan atau bentuk umum dari persamaan nilai mutlak. Mutlak AX ditambah B sama dengan C. Dan definisi nilai mutlaknya ini. Nah, kita lihat. Mutlak AX ditambah B itu sama dengan AX ditambah B. Jika AX tambah B-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk mutlak AX tambah B itu sama dengan negatif dikali AX tambah B jika AX tambah B-nya kurang dari 0. Nah, dari definisi di atas, definisi ini dapat diperoleh hubungan antara mutlak AX ditambah B sama dengan C itu dapat diselesaikan persamaannya dapat diselesaikan persamaan nilai mutlaknya itu dengan AX ditambah B AX tambah B sama dengan C atau negatif AX tambah B sama dengan C. Nah, yang kedua bisa juga AX ditambah B sama dengan C atau AX tambah B sama dengan negatif C. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, mutlak X min 2 sama dengan 3. Oke, kita ambil hubungan yang barusan kita bahas ya. Jadi untuk menyelesaikannya itu bisa X min 2 sama dengan 3 atau negatif dikali X min 2 sama dengan 3. Oke, cara penyelesaiannya gimana? X min 2 sama dengan 3. Oke, negatif 2-nya ini kita pindahin ruas ke kanan. Atau enggak, bukan begini ya, bahasanya bukan pindah ruas, begini. Jadi, si negatif 2-nya ini, si persamaannya ini kita tambah atau positif atau menambahkan 2. X min 2 ditambah 2, kedua ruasnya. Gitu ya, jadi min 2 ditambah min 2
ditambah 2 itu hasilnya 0. Berarti X sama dengan 3 ditambah 2 berapa? 5. Berarti untuk X yang pertama itu adalah sama dengan 5. Nah, untuk yang ini, persamaan ini kita kalikan pelangi. Ya, bahasanya kali pelangi ya. Min X, nah, min dikali X itu hasilnya min X atau negatif X. Negatif dikali negatif 2 itu jadi positif 2 sama dengan 3. Nah, sama kayak tadi ya. Jadi, yang ini kedua ruasnya dikurangin 2. Jadi, negatif X ditambah 2 dikurangin 2 sama dengan 3 dikurangin 2. Nah, negatif X positif 2 dikurangin 2 itu hasilnya apa? 0. Jadi, di ruas kiri itu tidak boleh ada nilai selain variabel X-nya aja ya. Nah, 3 dikurangin 2 hasilnya berapa? 1. Nah, sini yang kita carikan nilai X ya, bukan negatif X. Maka nilai X-nya ini kita kalikan negatif 1 kedua ruasnya. Negatif X dikali negatif 1 berapa hasilnya? X. Positif 1 dikalikan negatif 1 hasilnya berapa? Negatif X juga. Nah, maka untuk penyelesaian mutlak X ditambah 2 sama dengan 3, itu X-nya bisa sama dengan 5 atau X-nya bisa sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah cara menentukan nilai mutlak dengan definisi nilai mutlaknya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Yang tadi kan yang pertama itu menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, sekarang yang kedua itu menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas artinya ruas kiri dan ruas kanan itu kita kuadratkan. Oke, kita ambil contoh dengan bentuk umum mutlak fx sama dengan gx ya. Nah, contohnya gini. Ada mutlak 2x ditambah 16 sama dengan mutlak x ditambah 4. Nah, gini, kita namanya aja udah menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Berarti kita kuadratkan kedua ruasnya. Lambang mutlaknya kita hapus ya. Jadi kurung ya. 2x ditambah 16 kuadrat sama dengan x ditambah 4 kuadrat. Kayak gitu. Nah, siapa yang tahu? Kalau udah sampai sini siapa yang tahu nih? Hasil penyelesaiannya seperti apa? Nah, mungkin kebanyakan kalian udah ada banyak pinter ya. Banyak maksudnya kalian paham kalau udah sampai sini berarti kalian tinggal kuadratkannya aja ya. Tinggal dikuadratkan. Cuman di sini kakak akan menggunakan cara yang berbeda. Cara yang berbedanya itu seperti apa? Kalian ingat sifat aljabar? Sifat aljabar dari A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A ditambah B, A dikali A dikurangin B. Nah, ini sifat aljabar yang di atas ini itu bisa kita pakai untuk menyelesaikan ini masalah dari persamaan nilai mutlak ini. Nah, kalian banyak yang mungkin ya kalau yang udah pada pintar atau pada bisa nih ya, kalian akan langsung mengkuadratkan. Jadi 2x ditambah 16 kuadrat itu berarti jadinya 4x kuadrat ya kan? Ditambah 2 kali 2 4 kali 16 jadinya kan ya terus 16 pangkat 2. Oke, pasti kalian akan menghitung seperti itu. Tapi di sini kakak akan lebih memudahkan kalian karena untuk cara seperti itu lama ya kan jatuhnya. Nah, gini. Jadi untuk yang ini yang x ditambah 4 kuadrat ini kita pindahin ruas ke sebelah kiri ya. Jadi 2x ditambah 16 kuadrat dikurangin x ditambah 4 kuadrat sama dengan, nah karena di ruas kirinya ini sudah tidak ada siapa-siapa, berarti kita tulis 0 ya kan. Nah, lihat bentuk seperti ini sama seperti sifat aljabar yang di atas. A kuadrat min B kuadrat sama dengan, ya kan? Berarti kita ubah 2x tambah 16 pangkat 2 atau kuadrat dikurangin x ditambah 4 kuadrat, itu kita ubah jadi kayak di atas. Jadi gini, ini kita misahin A-nya, ini kita misahin B-nya ya. Nah, berarti persamaannya jadi 2x ditambah 16. Oh ya, kurungin dulu ini ya. Tuh. Ditambah x ditambah 4 dikali 2x ditambah 16 dikurangin x ditambah 4 sama dengan 0.
Oke, ini kita hapus dulu ya. Jadi gini ya, kenapa kakak menyarankan kalian kalau menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan bentuk umumnya mutlak fx sama dengan gx itu menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruasnya karena lebih mudah. Nah, terus lebih mudah lagi untuk kita menggunakan sifat aljabar sini. Karena kalau kalian langsung mengkuadratkan persamaan yang barusan kayak persamaan 2x tambah 16 pangkat 2 atau kuadrat, itu akan sulit. Maksudnya sulit untuk mencari akar-akar persamaannya atau nilai x-nya, x1 dan x2-nya gitu ya. Karena kalian harus melakukan proses pemfaktoran. Nah, di sini kita tidak perlu untuk melakukan proses pemfaktoran. Ya, contohnya begini. Kalau udah kayak gini, gampang ya. Tinggal buka kurungnya. Oh ya, yang depan udah gak ada masalah, 2x tambah 16, ya kan? Kita tulis lagi. Nah, ini positif dikali x, itu jadinya positif x. Positif kali positif 4 itu hasilnya positif 4. Sama yang di sini juga ya. Yang depannya udah nggak ada masalah ya. Kita tulis saja langsung. Nah, negatif kali x itu jadinya negatif x. Negatif kali positif 4 itu jadinya negatif 4. Sama dengan 0. Oke. Nah, di sini dalam kurung ini kalian harus menjumlahkan atau mengurangkan suku yang sejenis. Di sini ada kan ya suku yang sejenis. Lihat, 2x ditambah x hasilnya jadi 3x. 16 ditambah 4 itu hasilnya jadi 20. Nah, di sini 2x dikurang x jadinya x. 16 dikurang 4 hasilnya berapa? Ya, benar. Berarti hasilnya 12 ya. Positif 12. Sama dengan 0. Nah, kalau udah sampai sini, kalau udah selesai ya, tinggal mencari nilai x-nya. Nah, ingat kalau dari pemfaktoran gimana untuk mencari x? Nah, 3x ditambah 20 sama dengan 0, atau, ya kan ya, x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini 3x sama dengan negatif 20 jadinya ya. Berarti x sama dengan negatif 20 per 3. Nah, untuk yang ini berarti x-nya sama dengan negatif 12. Yang ini x1-nya, ini x2-nya. Nah, maka penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dengan soal yang tadi, mutlak 2x ya, ditambah 16, sama dengan mutlak x ditambah 4, itu memiliki penyelesaian x-nya itu sama dengan negatif 20 per 3 dan negatif 12. Nah, mudah kan ya untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, dari sini kakak hanya menyarankan atau saya menyarankan kalau untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak menggunakan dua definisi nilai mutlak dan mengkuadratkan kedua ruasnya. Mungkin ada lagi ya. Untuk menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak itu ada lagi ya. Tapi yang saya sarankan yang mending menggunakan dua definisi itu, yang tadi, definisi nilai mutlak dan mengkuadratkan kedua ruasnya. Karena itu lebih mudah ya kan, tidak ribet. Ya. Nah, gimana jadinya? Udah tahu kan apa itu persamaan nilai mutlak? Begini ya, kalian harus lebih hati-hati lagi untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Karena gini, ketika ada contoh soal seperti ini, ada mutlak x ditambah 2, itu sama dengan negatif 3. Nah, apa kalian tahu penyelesaian ini nilai x-nya berapa? Nah, mungkin kalau ada soal seperti ini, saya sendiri tidak akan mengerjakannya, atau saya akan melakukan pernyataan seperti ini. Nah, saya akan langsung menyatakan tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan di atas. Karena apa? Ingat ya, tadi pada bentuk umum persamaan nilai mutlak ada mutlak fx sama dengan c dengan syarat c-nya di sini harus lebih besar dari 0. Lihat, c-nya di sini negatif 3. Ya kan? Berarti kalau c-nya negatif 3, kalau c-nya kurang dari 0 berarti tidak ada penyelesaiannya. Karena untuk mutlak fx sama dengan c itu harus memiliki syaratnya. Syaratnya itu ya c-nya harus lebih besar dari 0.
Nah, satu lagi, sama seperti ketika ada persamaan bentuk umumnya seperti fx, mutlak fx sama dengan gx, pun itu harus sama. Nah, kalau untuk penyelesaian, contohnya seperti mutlak fx sama dengan gx, contohnya seperti ini ya, mutlak x ditambah 2 sama dengan x ditambah 1. Nah, kalau untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak ini, kita menggunakan definisi nilai mutlak. Ya, ada yang positif, ya kan? Ada yang negatifnya. Nah, positif ketika AX ditambah B-nya harus lebih besar dari 0. Nah, yang negatifnya berarti AX ditambah B-nya kurang dari 0. Kayak gitu ya. Ini hanya mengingatkan. Nah, untuk persamaan nilai mutlak, itu harus hati-hati lagi ya, karena memiliki aturannya. Oke? Pertama, dia tidak boleh hasilnya negatif, ya kan? Nah, di sini juga ada bentuk umum dari persamaan nilai mutlak itu memiliki syarat, ya kan? Syaratnya adalah ketika mutlak fx sama dengan c, itu nggak boleh, c-nya tidak boleh kurang dari 0. Nah, sekarang untuk mutlak fx sama dengan gx, ya kan? Itu sama, gx-nya itu nggak boleh sama dengan 0, ya kan? Kalian tahu kan kenapa syaratnya seperti itu? Ingat, nilai mutlak tidak ada negatif, atau nilai mutlak hasilnya adalah positif terus. Oke? Nah, sekian dari materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.